Sukisno MSN adalah seorang dosen jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus pegiat seni tradisi yang mumpuni di bidangnya. Beliau sudah sangat dekat dengan seni tradisi, utamanya seni karawitan sejak kecil. Bapak Sukisno juga memprakarsai adanya parade gamelan atau pargam sebagai wadah bagi pegiat seni tradisi dalam bidang karawitan dari segala kalangan. Simak perjalanan beliau dalam seni karawitan dalam Jamet, Jagongan Mesra Kamset, menuntut ilmu sejak dari bawah Depok hingga ke luar negeri. Tegese kas nyantuh sani Setya Budya pangekasing durhangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng enjing para kadang Kama Setra ing podcast Jamet Jagongan Kama Setra. Dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai serba-serbi seni tradisi bersama warga, alumni, dan seniman. Pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai oleh Pak Sukisno yang adalah dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu juga pembina Kama Setra. Bagaimana Pak kabarnya sekarang ini di tengah pandemi ini? Kabare apik. Alhamdulillah. Sing ora apik ki nasibe. Nasibnya para seniman sekarang terdampak Covid itu sehingga dia tidak bisa berkarya, job ya ora ono gitu. Karena apa? Ketika dalang akan memainkan wayang ditanggap ngono, kuwi kan berkerumun nggak boleh gitu. Terus ketoprak nggak boleh, campur sari tidak boleh karena mengundang kerumunan banyak orang. Dan para seniman ini apa? Untungnya mereka itu bisa mengelola tentang kesehatannya sehingga dia sehat, lahir batin sehat. Sing ora sehat ki ekonomine lho. Ngomong-ngomong masalah seni Pak Kisno. Iya. Bagaimana tuh awalnya Pak Kisno ini senang di bidang seni dari dulu atau emang pencarian? Oh, ini sejarah berarti. Sejarah. Jadi jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya itu dilahirkan oleh seorang ibu yang punya pekerjaan sebagai seorang dalang. Tadi dalang wanita. Saya dilahirkan oleh seorang dalang wanita yang namanya Nyi Susilah. Ketika dalam kandungan itu, jadi telinga saya sudah keberebeken kalau jenenge gamelan gitu, di dalam kandungan. Kemudian saya dilahirkan baru umur sekitar 30 hari gitu. Saya diajak kemana-mana
oleh ibu saya ketika mendalang. Ketika saya mendalang, diajak kemana-mana, saya ditaruh di depan ibu saya. Jadi ketika saya nangis, kemudian ibu saya berhenti mendalang, kemudian nyusoni saya dulu. Setelah saya berhenti menangis, diletakkan lagi, meneruskan mendalang. Itu sudah dimengerti oleh banyak masyarakat, itu sudah dimaklumi. Nah, saya dulu cerita seperti itu dengan para wartawan sehingga saya dikatakan sebagai Sukesno anak gedebok. Karena saya selalu neng debok gitu kan. Itu Sukesno anak gedebok gitu. Lah lama kelamaan telinga saya ini kan selalu terdengar oleh gamelan itu kan. Jadi darah seninya ibu saya menurun ke saya dan juga adik-adik saya. Kebetulan saya ini suka dengan permainan karawitan. Nah, permainan gamelan, instrumen gamelan begitu. Sehingga dari kecil, kemudian SD, SMP, kemudian tingkat SLA itu selalu berkutat di gamelan. Saya SD juga tidak hanya satu SD Klaten sampai kelas 3. Kemudian pindah ke SD Gombong kelas 4 karena waktu itu SD Gombong itu ada lomba karawitan belum punya pengendang. Saya kelas 3 bisa ngendang, Mas. Nah, saya dibon di SD Gombong. Menang di sana. Menang juara 1. Kemudian saya tidak boleh pulang. Mas, sekolah neng kene wae tak ragati. Wis ngantek rampung gitu kan. Baru kelas 4 gitu. Kemudian kelas 5 saya dibon lagi oleh SD 4. Lomba karawitan, menang lagi. Saya pindah ke SD 4. Mas naik kene wae tak ragati tekan kelas 6. Kemudian selesai kelas 6 belum sampai lulus, saya dipesan oleh SMP Negeri 3 Kebumen. Mlebu nang nggonku. Nes tak peringan biayane. Masuk SMP Negeri 3 Kebumen. Lomba dalang remaja juara 2 nasional. Lomba dalang remaja juara 2 nasional lakone Babat Alas Wisomarto. Nah, setelah itu kemudian setelah saya lulus SMP di Kebumen sana, kemudian diambil orang tua saya. Pulang ke Klaten. Kemudian saya dimasukkan ke SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Bogem Kalasan. Sleman. Nah, dari situ kemudian saya mendapat mata kuliah atau pelajaran karawitan gitu kan. Saya masuk pertama kali diketahui oleh gurunya bahwa saya bisa nabuh begitu, kemudian gurunya malah gini, tolong kanca-kancamu wulangen. Saya mulang kanca-kancaku SPG. Waktu itu saya tanya, lah mungkin nek kula sing mulang sing napa honor Bapak, gitu kan. Wes bab kuwi gampang gitu kan. Akhirnya saya juga mengajar teman-teman saya SPG untuk mengajar karawitan. Nah, kemudian ya gurunya paling membelikan buku atau memberikan apa kepada saya itu sebagai rasa terima kasihnya. Kemudian setelah saya SPG, kemudian saya orang tua saya wis le mandek wae simbok wis ra kuat ngragati gitu kan. Wah, aku sih kepengen jembarke otak ya, Mbok. Aku ngono. Main bathuk kuwi rasanya kinclong gitu kan. Kemudian saya bertekad kemudian berbekal satu sepeda jengki tak jual. Waktu itu laku 25.000. Nah, saya daftar ke ASTI sama ke IKIP waktu itu. Waktu pengumuman itu ASTI dulu. Jadi ASTI dulu. Wah, iki ASTI kudu tak leboni duit sik 15.000 masukkan ketompo nang ASTI gitu. Let seminggu pengumuman IKIP ketompo, semodiar ya ngono. Ditentek isan to. Lah mung 20.000 gitu. Ditentek itu kan. Kemudian saya masuk di ASTI. Dan ternyata jalan hidup saya memang di situ, di ASTI itu. Dan saya berkembang di dunia kerawitan, kemudian banyak dimintai tolong oleh teman-teman tari untuk membuatkan iringan koreografi, iringan resital gitu kan. Tidak hanya di ASTI, ternyata di IKIP saya juga laku.
Saya di IKIP menata iringan itu bahkan sampai 15 sampai 20 penata. Kemudian di AST ada 15 sampai 20 penata. Jadi saben bengi ra tau turu. Nek latihan tekan jam 1 bengi, gitu kan. Jam 1 bengi terus turu. Engko jam 3 esuk wis digugah karo penata tari. Dok Mas ayo latihan gitu. Aduh. Nah, itu suka dukanya tetapi sukanya banyak. Memang di dunia kerawitan sukanya banyak. Kebetulan saya memang hobinya di situ. Sehingga saya berkembang sampai S2 saya mengambil jurusan penciptaan karena memang saya bidangnya di situ, gitu kan. S2 penciptaan seni. Nah, ketika saya masuk di S2 isi penciptaan seni, saya mulang yur kacane dhewe gitu kan. Teman-teman saya sendiri, kakak kelas saya maksudnya waktu itu, kemudian selesai dengan predikat cum laude gitu kan. Di S2 kemudian waktu S2 itu saya sudah bekerja karena saya bekerja tahun 91 saya menjadi PNS di Taman Budaya. Nah, dengan berkutat sekitar kebudayaan khususnya seni kerawitan itu sehingga dunia seni kerawitan saya menjadi berkembang banyak, tidak hanya dunia klasik gitu. Tetapi kemudian ada masuk ke dunia campur sari. Waktu tahun 2000 saya dicoba oleh Suwargi Mas Mantos yang nama aslinya Anto Sugiartono. Itu saya suruh membuat lagu campur sari. Mbok coba kowe gawe ya, Gus. Gawe kaya ngopo? Isa ora kowe iki. Saya buat lagu tahun 2000 itu. Nah, lagu pertama itu lagu Sengit, lagu kedua lagu Malioboro. Kemudian saya masukkan ke albumnya Mas Mantos. Ternyata tahun 2000 tuh lagu Sengit itu tuh meledak. Untuk ditukar aku Mas itu waktu. Ya, karena tak kudu apa-apa gitu kan. Meledak karena itu istilah Mas Mantos itu dinggo jagoan. Lagu Sengit itu dinggo jagoan. Jadi sebagai lagu pertama dan judulnya juga lagu Sengit begitu di album kasetnya itu. Sehingga saya tahu betul nek campur sari ngene iki. Saya juga pernah masuk ke dunia dangdut. Dangdut saya masuk itu. Jadi pengendang, jadi penggitar begitu. Saya cuma ingin tahu seperti apa sih dangdut itu. Oh ngene iki to dangdut iki. Dari sistem latihannya, dari kemudian mengolah nadanya, akordnya, kemudian bagaimana mereka memanajemen tentang grup dangdut itu. Masuk dangdut, masuk band terusan, masuk band. Aku belajar ngedrum, belajar ngebass, belajar ngibot gitu kan. Apa sih susahnya ngibot wong gendar wae iso aku ngono. Ngibot itu hampir sama dengan gendar, tangan kanan dan tangan kiri berbeda begitu kan. Akhirnya band seperti ini, tahu di dalamnya. Kemudian setelah itu masuk musik rock. Masuk musik rock. Band yang alirannya rock gitu. Saya tahu seperti ini rock. Kemudian setelah masuk ke dalam dunia diatonis saya masuk ke tradisi musik-musik kerakyatan, jatilan itu. Saya juga pernah menjadi pengendang jatilan, pemain jatilan. Mau kepengin ngerti kaya ngopo to rasane wong jatil gitu kan. Ternyata seperti itu. Kemudian angguk masuk. Angguk seperti itu. Lengger, saya pernah 2 bulan ikut lengger. Kepengen tahu lengger itu seperti apa, tabuhane kaya ngopo, gendingi apa, jogetane kepiye, kobrose swa, duwi, wabah tak masuki semua. Sampai kemudian musik-musik etnis yang lain, Sumatera, talimpong iki kaya ngopo gitu kan. Oke, seperti itu. Wow, talimpong, tari serampang 12 dengan iringan seperti ini gitu. Oke, Bali. Bali ki nek gender tok iki ngono-ngono kuwi. Kemudian notasinya seperti ini. Kemudian garapnya seperti ini. Jadi itu semuanya sebagai referensi ketika saya harus membuat sebuah kolaborasi. Jadi saya pengen golek sangu sebetulnya itu. Sangune oke, sing kono ngerti, kene ngerti, dipadukan jadi ngerti. Ketika saya dipasarai oleh Universitas Gadjah Mada kon gawe kolaborasi Gema Nusantara, ya tak gawe. Karena saya sudah pernah melihat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu pentasnya di Gera Sabah. Ya, itu sudah saya buat. Dan ketika saya disuruh membuat kolaborasi gamelan dengan orkestra, ya tak gawe seperti kemarin ulang tahunnya EDS-nya UNY, saya menampilkan Dirgahayu itu kolaborasi antara gamelan dengan orkestra. Itu sudah saya pernah buat juga.
Dan juga saya pernah mengalami ya hal yang sangat aneh itu ketika saya berjumpa dengan gamelan Supra. Gamelan Supra, tahu gamelan Supra? Dudu motor loh ini. Gamelan Supra dudu motor. Gamelan Supra. Gamelan Supra itu gamelan komplit seperti gamelan biasanya itu, tetapi larase diatonis. Gitu. Bonang barang itu ya diatonis. Nah, kemudian teknis cara menabuhnya dia pakai dingklik. Jadi tinggi begitu sambil duduk begitu kan. Larasnya diatonis. Kemudian pertama kali saya suruh mengajar di sana di SMA Kolese Loyola Semarang yang punya di sana itu. Saya bingung. Bentar, aku tak mengamati dulu. Bisa nggak ya? Ternyata dengan referensi saya, sangu saya yang tadi kemana-mana itu, kemudian saya menemukan ide. Ide itu kemudian saya tuangkan ke dalam sebuah garapan gamelan Supra. Ternyata gamelan Supra itu singkatan dari Sugiyo Pranoto. Jadi tahun 50 gamelan Supra itu diciptakan oleh Frater van Dense, gitu kan. Kemudian setelah dia menciptakan gamelan itu, kemudian diunjukkan ke Bung Karno, Presiden Bung Karno. Kemudian, kowe kok iso gawe gamelan kaya ngene iki, kok apike kaya ngene iki, kowe njaluk hadiah apa? Dia hanya bilang, saya hanya minta tolong saya dibuatkan KTP Indonesia dan diakui sebagai warga Indonesia. Gampang tak gawe, gitu kan. Akhirnya dibuatkan, dan tolong gamelan ini dikasih nama sama Bung Karno, dikasih nama Supra. Karena di Semarang tokoh agamanya adalah Sugiyo Pranoto. Itu, jadi sudah mengalami beberapa hal dan menjumpai bentuk-bentuk kesenian utamanya gamelan. Itu sementara itu dulu, monggo diteruskan. Jadi nggak cuman gamelan Jawa, ternyata Pak Krisno udah belajar gamelan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Banyak banget ilmunya yang bisa diambil gitu. Ya kowe wong betek-beteke kepengen ngerti, Mbak, gitu kan. Pengen ngerti biar wawasan kita itu tidak hanya sempit gitu loh, terbuka gitu loh. Kemudian Pak Krisno ini udah berkecimpung dari kecil ya Pak ini, sampai menciptakan sebuah pentas pargam itu loh Pak, di awal tahun untuk mengisi awal tahun itu Pak, bisa diciptakan seperti itu bagaimana? Sejarahnya begini, pargam, parade gamelan, ya. Sejarahnya begini. Saya melihat bahwa di lembaga-lembaga atau institusi seni, utamanya di universitas atau akademi atau yang lain, di sekolah-sekolah itu banyak berkembang seni kerawitan, gitu kan. Nah, mereka tidak punya lahan untuk mempresentasikan karya selama dia berlatih. Latihan terus ora pentas-pentas. Latihan terus sih ben tentara wae rasa pentas. Nek tentara pentas ya perang berarti kan gitu kan. Latihan terus wae nek ke dunia kesenian latihan kudu ono follow up. Follow up apa? Pentas gitu kan. Nah, itu kemudian saya kumpulkan teman-teman, ya piye nek gawe parade gamelan, saya punya ide. Oke, mereka bersemangat. Terus kemudian materinya seperti apa? Materinya tidak saya batasi. Pokoknya 10 menit kowe arep gawe apa, komposisi apa, karepmu ning nganggo gamelan. Jadi saya tidak memberi format kuwi lancaran, ketawang, ladrang dan yang lain. Silakan. Gitu. Ning kowe tetap nganggo gamelan. Jadi itu menumbuhkan kesadaran untuk mencintai gamelan dulu. Kalau kita kemudian sudah memberi rambu-rambu, kudu lancaran, kudu ketawang, kudu ladrang, ngono, waduh. Nah, ini kemudian mereka lari semuanya. Kemudian saya beri kebebasan untuk mengekspresikan ide-idenya itu ke dalam garapan gamelan, akhirnya mereka tertarik dan sampai tahun pertama pengikutnya 7, tahun kedua pengikutnya 12, tahun ketiga pengikutnya 19, tahun keempat pengikutnya 20. Tahun ke-5 pengikutnya 22, tahun ke-6 pengikutnya 24, tahun ke-7 pengikutnya masih 24, tahun ke-8 26, tahun ke-9 kemarin itu 29 grup. Nah, kemudian harusnya tahun ini yang ke-10 ini. Iki piye iki aku lho. Mergo ana iki, Pak. Ono corona iki muga-muga ndang oleh gitu kan. Karena teman-teman sudah mengharapkan ini.
Mereka sangat antusias sekali untuk bermain parade gamelan itu, karena ini lahan yang paling penting, satu untuk silaturahmi, ketemu dengan teman-teman yang lain. Ada yang dari UGM, kemudian UNJ, Sanata Dharma, ada dari Sarjana Wiyata, dari Undip, dari UNS Solo, dari ITB Bandung, kemudian Semarang, itu yang lain. Itu merupakan agenda rutin, dan itu selalu diharapkan kapan kita bisa ketemu lagi gitu kan, dengan perhelatan yang sebesar sebesar ini. Gamelan memang super hebat bagi saya gitu kan, dibentuk, dibuat apapun yes soal gamelan itu gitu. Dari sekian pengalamannya Pak Tisno nih, yang paling menarik yang mana Pak? Katanya pernah ke luar negeri Pak. Nah, katanya di sana tuh ada kejadian yang tidak terlupakan. Kejadian apa itu Pak? Apa ya? Apa ini? Penasaran ini. Penasaran. Begini, ketika saya di Yaman, kebetulan Indonesia itu diwakili oleh Kabupaten Sleman, dan saya ditunjuk sebagai penata musiknya gitu kan. Ketika di Yaman itu, yang paling mengesankan itu, selama saya 1 minggu di Yaman tidak pernah ketemu wanita. Lanang tok isine digersang to kuwi. Tidak pernah ketemu yang namanya wanita. Kemudian ternyata dari penerjemahnya juru bahasa di sana, bahwa di sini yang keluar semuanya laki-laki, yang wanita itu di dalam semuanya. Jadi tidak ada wanita satupun yang keluar rumah. Blonjo ya lanang, tuku apa-apa ya wong lanang, pokoknya sembarang kalir untuk kebutuhan rumah tangga laki-laki semua. Gitu kan. Nah setelah itu rasanya gersan ya orang wedok. Kemudian setelah itu di kota Sanaa itu kemudian ini agak moderat, ini sudah moderat ini. Lah kok ana wong wedok? Wah, itu rada seger. Ada wanitanya di situ. Ada wanitanya. Nah, yang sangat mengherankan itu, satu orang itu bisa membawa istri 9-10. Iya. Satu orang laki-laki istrinya 8-9 begitu. Ketika selepas saya pentas dia minta foto begitu, ya dijajar bojone sing songo kuwi. Jajar bojone songo. Lah, repotnya begini, saya diminta untuk foto bersama mereka. Saya mau di sana jajar sing wedok. Enggak boleh. Di sana enggak boleh gitu kan. Loh lah piye iki? Aku le foto piye? Akhirnya saya fotonya ngadoh gitu kan. Ngadoh di depan laki-lakinya. Laki-lakinya di tengah, kemudian di sini 5, di sini 4 istrinya, saya di depannya agak jauh gitu. Tidak boleh yang namanya dekat-dekat dengan istrinya itu. Nah, akhirnya foto di situ. Nah, kemudian di kota-kota yang lain, ketika saya di kota Tarim sebagai pusat studi Islam di sana, yang sangat heran itu, sini ada masjid, gitu. Ada masjid. Kemudian di sini jualan yang sangat berdebu gitu, debunya nggak karu-karuan itu. Nah, kemudian ketika saya masuk masjid di situ tidak ada debu satupun. Padahal di sini jalannya berdebu, gitu. Tidak ada satupun. Selepas itu kemudian kami mempresentasikan karya. Saya membawa karya Kubro Siswa satu sama yang satunya Baduy. Mereka terheran-heran dengan budaya Islam yang ada di Indonesia, mempresentasikan tari seperti itu, belum pernah melihat gitu. Wah, begitu dubesnya datang, duta besar datang, kebetulan bawa istrinya dikawal sama bedil lukas banget kayak gitu kan. Wah, tujuannya aku ora goyang. Oh nggak kira goyang waktu ini. itu kemudian di kota Yaman ya, di Timur Tengah itu. Ketika kami akan menuju ke makamnya Nabi Hud aja perjalanannya 16 jam dikawal oleh forager. Nah itu sangat untung ketika saya pulang dari Yaman 1 minggu setelah itu Yaman tembak-tembakan. Nah, berarti nyawa saya diselamatkan. Kemudian di Australia, itu di Canberra, di sana ada sekelompok gamelan.
gamelan, kemudian gamelannya Solo style, nanti gayanya gaya Surakarta. Ada pelatihnya namanya Pak Gito, gitu kan. Pak Gito ketemu dengan saya sangat senang sekali. Wah, aku rata ketemu wong Jawa. Sakit nabuh betul Mas? Sakit Pak. Enggak nabuh enggak. Aku gender Pak Gito nyelentem, gitu kan. Wah, dia senang sekali, terobati ya atas kerinduannya dengan tabuhan Indonesia, Jawa terutama. Sakit mayang betul Pak? Sakit. Saya mayang, Pak Gito ngedang. Wah, jenenge wayangannya sampean hebat gitu. Sampean dalang nggih. Nggih nyok-nyok aku. Nggih nyok-nyok mayang nek ditanggap aku. Itu. Ah, ngono. Mbok sampean ten mriki mawon mboten sakundur. Itu Pak Dubesnya. Biar nanti mengganti Pak Gito sudah sepuh karena di sini yang diperlukan seperti Pak Krisna itu bisa dalang, bisa menari, bisa kerawitan, dan bisa bermain ketoprak dan macam-macam. Mboten Pak, kalau mboten seneng atau mriki. Loh sebabnya kenapa? Rasa saya itu Jawani Pak. Jadi ten Jawa niku kula niku elek tesih tinggi tiyang. Mungkin nek kula ten mriki, waduh, terus kanca-kanca kula ten Jawa pripun? Akhirnya wis enggak jadi di sana. Kemudian ketika saya di Perancis, di sana ada kelompok gamelan. Ada kelompok gamelan. Di Perancis itu saya dari kersa dalem ketika di Perancis itu ulang tahun 100 tahun orang Jawa di Perancis. Jadi 100 tahun orang Jawa di Perancis. Saya juga heran, wong Perancis yang bahasanya Jawa, gitu kan. Tapi karena duwe bojo wong Jawa, gitu kan. Tetapi bahasanya Jawa sih belum luwes lah begitu. Ketika itu saya membawa kesenian di sana, membawa hip hop, ya. Hip hopnya Mas Benyek dengan wayangnya, gitu kan. Dan ketika saya ada sarasian dengan gubernur di sana, kemudian ada gamelan di situ. Saya bermain gamelan dari gender, semuanya tak mainkan semua. Orang-orang pada heran. Ya. Kowe kok apa iso? Mbok kowe nek kene wae mulang. Akhirnya saya juga tidak mau untuk mengajar di sana. Suatu ketika dulu pernah juga saya ditawari untuk mengajar di Los Angeles di Amerika. Di sana dulu Pak Cokrawasito, sak surute Pak Cokrawasito kemudian digantikan oleh Pak Joko Waluyo WBSH. Nah, Pak Joko Waluyo WBSH ini kan hampir pensiun juga. Malam-malam telepon saya. Kalau di kita malam di sana paling pagi siang gitu kan. Kowe gelem mau kes mulang nang Amerika gantene aku. Boten Mas. Sing digoleki sing iso mayang, sing iso nabuh, sing iso kerawitan, sing iso joget. Ning bayar hiji, ayo. Bayarnya siji. Akhirnya saya tidak mau karena memang saya masih cinta Indonesia, masih cinta Jawa gitu kan. Jadi saya tetap ingin mengangkat Indonesia ini dengan melalui pilar-pilar kebudayaan utamanya di bidang-bidang seni gitu kan. Itu kemudian di waktu saya di Kanada dulu memang kalau itu memang expo nanti jor-joran api-apian gitu. Itu kemudian di Jerman, kemudian di kemarin di Cina itu saya main wayang bersama Prof Minto, Pak Bambang dan yang lain atas nama dari UNY. Dengan tarian, dengan wayang, pokoknya kita presentasi kebudayaan di Cina itu. Setelah dari Cina pulang, beberapa bulan kemudian Corona. Wah, kita tahu diuntungkan lagi, diselamatkan lagi, begitu Pak. Yes. Gini Pak, selanjutnya itu tentang gini Pak, bagaimana masyarakat itu bisa teredukasi terhadap gamelan gitu. Bagaimana caranya Pak? Biar cinta terhadap gamelan. Teredukasi, jadi bahasanya teredukasi toh. Jadi berarti kui sesuai bahasamu berarti supaya masyarakat itu bisa cinta untuk mempelajari gamelan toh berarti teredukasi. Ngene, jadi sesuai dengan prinsip saya. Gamelan kuwi aja diterangkan kepada mereka sebagai momok. Sebagai momok. Gamelan ini adalah karya besar anak bangsa.
gitu kan. Wajibnya kita menghormati. Bagaimana cara menghormati? Orang ngelangkai gamelan itu, kemudian merawatnya gamelan dengan baik gitu. Ono tau sing model-model nih, wah jangan ngelangkai gamelan lho. Nek ngelangkai gamelan rasa nguyuh lho gitu kan. Ya ora mungkin melangkah karo nguyuh gitu kan. Maksudnya itu adalah satu fenomena untuk masa-masa itu. Jadi supaya teman-teman itu bisa menghormati gamelan dengan baik gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Kita berikan kebebasan. Nek diajari lancaran mong ning nang untuk zaman now, masa-masa milenial ini, masa-masa kekinian, mereka akan sangat jenuh. Karena apa? Dengan apa ya, monoton. Ning nang monoton gitu. Karakter zaman sekarang ini tidak seperti itu. Polanya tetap, strukturnya lancaran, tapi bagaimana si pelatih itu bisa nggagapi itu karakterisasinya si anak didik. Pokoknya ning nang dadararet tet dadadadang dadaradat dadadadeng dadararet jeng 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 sama ini lancaran. Tapi kemudian dibuat seperti itu, wah asik ya Pak, asik ya Pak, wah gitu. Nah ini menjadi daya tarik. Jadi jangan sampai monoton itu menjadi momok mereka. Mereka dibuat yang dinamis. Jadi ben berkesan belajar itu digarap lagi gitu ya. Nah, ketika kita memberikan sesuatu, kita kan duwe ilmu psikologi anak seperti apa gitu kan. Oh nek cah kita kayak ngene iki kok ora gelem, oh tak kayak ngene gitu kan. Oh dikai ngene ora gelem, oh berarti ngene. Sing gelem sing sing ngene iki gitu kan. Karena karakter anak-anak zaman sekarang itu tidak mau hal-hal yang sangat membosankan. Membosankan. Bukan saya ngolok-olok bahwa Manyar Sewu itu jelek, tapi untuk karakter anak sekarang kon ini bosan deh gitu. Pokoknya itu malah mereka tertarik, ada sebuah tantangan yang harus dilakukan gitu kan. Enggak ada yang ngasih lagi. Agak itu orang dudan. Gitu. Jadi bagaimana kita tahu tentang ilmu psikologi terhadap anak terutama itu kan. Kira-kira cair ragil bisa dipaksa. Kadang-kadang orang-orang dulu tuh memaksa itu loh. Ajar pisanan kudu ladang selamat. Wah, gitu kan. Monggo kuwi tingkat tinggi gitu kan. Angel gitu kan. Nah, untuk zaman sekarang harus kita menerapkan seperti itu. Ternyata hal semacam ini yang menurut saya itu bagus untuk sebuah pembelajaran di kerawitan, ternyata banyak ditiru teman-teman. Sehingga kemudian sekarang sudah ngembrah banyak loh kemudian pecinta-pecinta gamelan itu. Jadi itu disesuaikan sama zaman aja ya. Iya loh. Tetap kepada patokane. Ya, nuting zaman kelakone gitu kan. Nuting zaman kelakone. Nek saiki pasar zamane dodol pelem, ya aja dodol ndok gitu kan. Ya aja dodol nanas gitu. Sing payu saiki apa? Oh, pamane saiki sing ngetren lagi medsos. Ya aja kowe gawe jadul meneh gitu kan. Maksudnya selalu diikuti aliran zaman itu. Cokro manggelingan itu selalu ada. Jadi kadang-kadang iki rodane ra kene, aku kudu melu kene. Rodane munggah zamane apa? Ayo aku kudu kene gitu. Menyesuaikan zaman itu kan. Nah, awake dhewe tidak mau menyesuaikan zaman ya sudah ditinggal gitu. Tetapi kita tahu bahwa ini adalah aliran zaman. Tapi kita sebagai orang Jawa yang harus mempertahankan nilai-nilai ketradisiannya, nilai-nilai kejogjaan, nilai-nilai kesoloan, nilai-nilai kebalian, dan nilai-nilai yang lain itu tetap merasuk di dalam jiwa kita. Maunya aku ya berontak gitu loh. Maunya aku ya berontak. Tapi ketika ini sebuah tuntutan, ya harus dilakukan.
Nah, yang paling menyedihkan itu ketika teman-teman itu mengkolaborasikan antara pentatonis dan diatonis. Dipaksa gitu loh. Padahal secara tuner ora gelem Mas. Tidak mau antara pentatonis dan diatonis disatukan. Saklawase ora bakal bisa bersatu. Tetapi dipaksakan. Jadi neng kuping ya rasane keri. Nah, yang bagus tuh Mas Mantos. Jadi ngalah ke gamelan, terus gawe gamelan dewe. Gawe demung ya fisiknya demung, tetapi kemudian mereka 11 bilah. Nadanya, tunernya disamakan dengan diatonis. Nek diatonis itu sudah standar secara internasional, nek gamelan durung ono standare, gitu loh. Jadi tidak ada standarnya gamelan itu. Coba gamelan lepkar sing kene, karo gamelan sing kulon kuwi, karo gamelan sing neng Chain Club, karo gamelan sing Kamasetra, ora padha. Tidak yang sama. Neme wis. Nem karo gamelan kono. Kamu gak sih? Nem. Engko sing karo Kamasetra, nem. Enggak ada yang sama. Karena waktu pembuatan zaman dulu itu berdasarkan timbre suaranya si pembuat. Nah, tidak ada ukuran garpu talanya. Nek zaman sekarang orang-orang membuat gamelan mengambil garpu tala dari Jepang, ono alate kotak ngono, berarti teng sudah wis mandek gitu. Tetapi itu malah ora penak, gitu lho. Dadi nek nem kabeh ora penak. Harus ono sing ngombak sithik. Itulah teorinya orang Jawa. Jadi tanpa alat-alat yang modern pun mereka bisa menciptakan alat-alat musik gamelan ketika ditabuh barengi, nih enak banget. Tidak terasa kita sudah di akhir acara Jamet. Wah, selamat tuh. Ampun Pak. Wah, kok delete ya? Nah, sekarang saatnya Pak Kisno untuk memberikan kesan dan pesan terhadap anak muda zaman sekarang. Bagaimana toh caranya bisa mencintai gamelan dan bisa mulai belajar gamelan? Oke, kepada teman-teman generasi muda untuk zaman now, zaman milenial, jangan takut dengan gamelan. Gamelan jangan disikapi sebagai momok, gitu kan. Gamelan tolong disikapi sebagai warna bunyi yang perlu dieksplor. Nah, jadi jangan takut dengan nada gamelan. Gamelan sangat luwes ketika Anda akan membuat sesuatu, akan membuat lagu, akan membuat karakter lagu, akan membuat dinamisasi tentang lagu di dalam gamelan. Silakan, jangan takut. Jangan takut, gamelan itu sangat fleksibel gitu kan. Digawe cara Sumatera iso, bonangnya dienggo perwakilan Talimpong oke, gitu kan. Banyak sekali. Kendang, perkusi untuk apapun bisa. Jadi jangan takut dengan nada-nada gamelan. Nada disikapi sebagai warna bunyi, itu yang paling penting. Jangan disikapi sebagai momok. Gitu ya. Semangat untuk pecinta gamelan. Dan sekarang Indonesia sudah mulai bangkit banyak grup-grup gamelan anak-anak muda, bukan orang-orang tua. Orang-orang tua sebagai narasumbernya. Anak-anak muda sekarang mari kita berkembang bersama gamelan dan kita mania gamelan. Ya, terima kasih ya Pak Kisno. Baiklah, sampai sini dulu perbincangan kita di Jamet Jagongan Mesra Kapten. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.